Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah secara online. Semoga semuanya sehat selalu di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat bahwa di dalam kehidupan manusia, ketika kita lupa akan hakikat dan jati diri kita sebagai seorang hamba Allah sekaligus khalifatullah, maka cenderung kita akan berpikir dengan apa yang menjadi target-target dari hawa nafsu. Hal ini memang ketika hati manusia itu kosong dari pikiran, lemah dari keimanan, maka hawa nafsu yang akan dominan di dalam dirinya. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Nah, manusia ketika dia mendapatkan kekuasaan dan kemudian dia mulai membiarkan iman, pikiran dan nuraninya tergerus oleh katakan ilusi kekuasaan. Saya sebut ilusi kekuasaan karena pada akhirnya kekuasaan itu bukanlah jalan yang dapat mengantarkan seseorang pada satu kebaikan, kebahagiaan jika tidak disertai oleh kekuatan iman dan nurani serta akal sehat. Nah, di sini kita temukan bahwa di dalam fakta sejarah perjalanan panjang peradaban manusia itu senantiasa menampilkan sosok figur yang mereka katakanlah gagal memahami ilusi kekuasaan itu, sehingga mereka terjebak pada pragmatisme dan menjadikan cara berpikir yang irasional sebagai komandan di dalam menentukan kebijakan apapun itu. Oleh karena itu penting untuk kita lihat bahwa fenomena-fenomena orang mabuk kekuasaan itu sebenarnya adalah hal yang biasa di dalam fakta sejarah. Dan ini berentet ya, mulai dari masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad. Kemudian ada satu masa di masa Bani Umayyah yang kemudian hadir seorang bernama Kulaib yang pada akhirnya mendapat julukan sebagai Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini merupakan tokoh senior di militer yang diajak oleh Abdul Malik bin Marwan untuk masuk ke dalam pemerintahan, dan dialah yang kemudian dengan kekejaman luar biasa mengendalikan pasukan dan melakukan apa saja yang dia inginkan. Karena kegemarannya yang begitu tinggi terhadap upaya untuk membunuh atau mematahkan tulang-tulang banyak manusia, maka dia digelari Al-Hajjaj. Nama Kulaib kemudian tidak begitu dikenal dan yang akhirnya populer di kalangan sejarawan dan termasuk kita hari ini menjadi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, karena dia dari kelompok Bani Saqif ya. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, Al-Hajjaj ini sangat luar biasa. Dia orang yang memiliki kecerdasan bahasa yang tinggi, kemampuannya berpidato juga luar biasa, dan dia juga orang yang termasuk sering melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan. Tetapi ketika dia merasa dirinya diganggu, dia merasa dirinya tidak dihormati sebagaimana yang dia harapkan, maka dia akan melakukan apapun gitu. Ya, dia akan membunuh, segala hal yang akan dia lakukan. Nah, tetapi ketika manusia melakukan sifat-sifat binatang seperti itu, yaitu semena-mena, kejam, zalim kepada orang lain, dia memang akan merasakan kekuatan ada di dalam dirinya, karena pada akhirnya dia lihat yang lain tidak ada yang berani begitu. Tetapi seiring dengan semakin seringnya perilaku itu dilakukan, sebenarnya dia hanya memastikan bahwa karakter itu memang cocok distempelkan pada dirinya dalam pandangan Tuhan. Maka dari sekian banyak korban itu pasti ada yang berdoa, sampailah kemudian dalam sejarah itu disebutkan Al-Hajjaj ini membunuh
Sa'id bin Jubair, dan Sa'id bin Jubair ini sebelum dibunuh berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan setelahku ada orang yang dibunuh lagi oleh Al-Hajjaj. Apa yang terjadi? 3 hari setelah kejadian itu, menurut Ibnu Katsir, perut dari Al-Hajjaj dipenuhi belatung hingga kemudian menimbulkan bau busuk luar biasa, dan dia kemudian meninggal dunia. Sahabat kalian yang berbahagia, fakta ini adalah sebuah pelajaran, dan ini merupakan sebuah pengingat bagi siapapun yang punya kekuasaan. Tidak harus presiden, ya. Walaupun presiden juga termasuk orang yang paling punya kekuatan besar di dalam sebuah bangsa dan negara. Di dalam konteks rumah tangga pun demikian. Seorang suami, seorang ayah yang zalim, yang tidak adil dan semena-mena, kemudian tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik, dia pasti akan bertemu dengan sebuah kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, bahkan mungkin mengakhiri kehidupannya dengan tidak baik. Lebih-lebih kalau penguasa itu besar, ya, punya kekuasaan besar, memegang hajat hidup orang banyak, kemudian dia zalim, kemudian dia tidak adil, kemudian dia mudah menghilangkan nyawa, kehormatan orang lain, maka saat yang akan datang kepada dia adalah sebuah kehinaan. Nah, apa makna dari ini semua? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penggenggam alam raya ini. Kalau seekor singa membantai rusa, maka sampai mati singa itu akan tetap jadi singa. Tapi manusia tidak demikian. Manusia yang jahat pasti akan diakhiri hidupnya oleh Tuhan dengan kenestabaan. Sedemikian rupa, ya, orang yang hidup di dalam kondisi, ya, ditekan, dijalimi, kalau dia betul-betul bisa istiqomah, maka Allah akan muliakan dia, ya, oleh Allah akan dimuliakan, akan diberikan derajat apapun itu bentuknya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian maka kesimpulannya sederhana, kekuasaan itu amanah. Oleh karena itu, sehebat-hebatnya pejabat hari ini itu dicek, ternyata kekayaannya naik sekian. Di masa pandemi kok kekayaannya naik, misalnya presiden kekayaannya naik sekian, di masa pandemi kok naik, dan seterusnya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kekuasaan kita memang tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Ada koreksi, ya, ada tuntutan, ada hak dari rakyat. Minimal orang menjadi bertanya, dan itulah kekuasaan manusia. Tidak ada manusia yang betul-betul bisa absolut, sekalipun dalam perjalanan kekuasaan selalu seorang sosok pemimpin atau tokoh yang difigurkan seringkali ingin menjadikan dirinya sebagai figur dari setiap kebijakan, ya, lalu kemudian cenderung oligarkis, bahkan absolut itu sendiri. Semoga uraian ini menjadikan kita semua sadar, ingat bahwa kekuasaan yang ada ini bukan sekedar tentang fasilitas yang bisa dinikmati, tetapi juga pertanggungjawaban. Dan yang tidak kalah penting, pertanggungjawaban itu tidak sekedar hari ini. Hari ini mungkin bisa lolos dari undang-undang, dari sidang hukum, dari tuntutan rakyat, tetapi di hadapan Tuhan itu semua adalah sesuatu yang tercatat dengan sangat detail, valid, dan tidak pernah bisa dihilangkan oleh kemampuan hacker manapun juga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemimpin-pemimpin yang berkah, pemimpin-pemimpin yang amanah, dan pemimpin-pemimpin yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.